Kita akan membahas dua pendekatan penelitian. Yang pertama adalah pendekatan kualitatif. Pada penelitian kualitatif, peneliti akan menggunakan data-data non-numerik pastinya ya. Data yang dianalisis adalah data-data kualitatif ya. Metode penelitian kualitatif ini, data-data kualitatif ini dapat diperoleh dengan melakukan wawancara. Misal di sini adalah wawancara mendalam ya. Di sini wawancara mendalam ini dilakukan one by one ya. Jadi artinya hanya peneliti dengan narasumber atau informannya. Peneliti di sini sebagai yang menginterview narasumber ya, gitu. Nah, pada wawancara mendalam itu biasanya wawancaranya dilakukan tidak terstruktur. Artinya tidak ada panduan khusus atau panduan pertanyaan khusus yang akan diajukan oleh peneliti kepada narasumber. Bahkan nantinya jawaban dari narasumber atau dari informan itu bisa menjadi pertanyaan berikutnya yang akan diajukan oleh peneliti. Karena itu pada proses deep interview atau wawancara mendalam ini dilakukan secara berjenjang ya, artinya misalnya di tahap pertanyaan awal peneliti hanya menanyakan hal-hal yang umum. Lalu berikutnya setelah mendapat jawaban dari informan atau narasumber, peneliti akan menggunakan jawaban tersebut untuk ditanyakan lagi. Misalnya bisa ditanyakan seperti apa, bagaimana penerapannya dan seterusnya ya, gitu. Lalu yang berikutnya ada yang namanya fokus interview. Jika tadi deep interview dilakukan one-on-one ya, satu dengan satu ya, pada fokus interview itu bisa dilakukan sekaligus dengan banyak narasumber atau kita sebutnya FGD ya. Jadi dengan diskusi kelompok ya, narasumbernya bisa langsung 3-5 orang, bahkan di sini bisa 8 sampai 12 orang ya. Nah, pada FGD ini memungkinkan peneliti untuk menggunakan pertanyaan terstruktur. Jadi bisa saja sudah dirancang duluan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Namun tidak menutup kemungkinan pertanyaan tersebut akan berkembang sesuai dengan jawaban-jawaban dari narasumbernya ya. Lalu yang lainnya pada penelitian kualitatif juga dapat dilakukan dengan observasi atau pengamatan ya, entah pengamatan langsung, pengamatan lapangan. Misal akan diteliti masalah keperilakuan. Nah, keperilakuan ini bisa diperoleh dengan pertanyaan ya melalui interview FGD ataupun observasi tadi. Jadi mengamati perilaku karyawan secara langsung misalnya gitu. Lalu yang berikutnya ada penelitian kuantitatif. Nah, ketika kita dengar kata kuantitatif, pasti sudah terbayang angka-angka yang akan kita analisis. Berbeda dengan tadi penelitian kualitatif, yang dianalisis adalah kata-kata ya, gitu. Pada penelitian kuantitatif, biasanya ada pengajuan hipotesis ya. Kemudian metodenya menggunakan survei, metode survei, instrumennya kuesioner misalnya. Dan kalau tadi penelitian kualitatif ya, respondennya kalau kita pakai deep interview tadi one-on-one ya, satu-satu bisa, atau pakai FGD bisa 5, 8 sampai 12 ya. Nah, pada penelitian kuantitatif ya respondennya akan banyak sekali. Jadi setidaknya untuk memenuhi asumsi normalitas saja bisa sampai 50 responden ya. Kemudian menggunakan teknik penentuan sampel ya, entah random sampling atau penentuan sampel yang lainnya ya. Penelitian kuantitatif ini dapat dibagi menjadi dua, ada yang namanya penelitian inferensial ya dan eksperimental. Pada penelitian inferensial, nah ini sampelnya cukup besar dan pasti ada hipotesis uji hipotesis ya. Sedangkan eksperimental sesuai dengan namanya bisa saja tidak melakukan pengujian hipotesis ya. Dan biasanya pada penelitian eksperimental variabelnya terkontrol ya. Kemudian penelitian eksperimental ini biasanya tujuannya untuk mengetahui efek atau pengaruh antar variabel yang diteliti ya, gitu.
Berikutnya, kriteria penelitian yang memenuhi kaidah penelitian ilmiah ya. Yang pertama adalah harus memenuhi kaidah sistematis ya. Jadi penelitian yang baik adalah penelitian yang dirancang secara sistematis ya, terstruktur ya, di mana tidak ada tahapan dari penelitian yang saling terlewati. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, dimulai dari identifikasi masalah, identifikasi fenomena penelitian, kemudian dirumuskan menjadi perumusan masalah, menetapkan tujuan, terus didukung oleh kajian literatur ya, sehingga merumuskan suatu hipotesis, dilakukan berdasarkan data tadi ya, ada proses data collecting, dianalisis, diinterpretasikan, hingga akhirnya disusun suatu kesimpulan ya. Lalu yang kedua adalah penelitian yang baik juga harus rasional. Maksudnya rasional ini dapat diterima secara nalar, tidak hanya oleh penelitinya tapi juga oleh pembacanya ya. Jadi alasan penelitiannya memang rasional ya, gitu, dan dilakukan dengan proses yang tadi logik ya, dan sistematis tentunya. Lalu yang berikutnya, penelitian yang baik juga berdasarkan data empiris ya. Di sini data empirisnya itu berdasarkan situasi real. Data empiris bisa kita peroleh berdasarkan survei misalnya ya, dengan kuesioner ataupun melakukan wawancara. Dan yang terakhir, penelitian yang baik harus bisa direplikasi atau diduplikasi. Jadi hasil penelitiannya harus bisa diverifikasi dan bisa dilakukan ulang oleh peneliti yang berikutnya ya, peneliti lainnya gitu. Artinya cukup valid hasil penelitiannya sehingga bisa diduplikasi tadi atau direplikasi ya. Demikian penjelasan karakteristik penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah juga pendekatan penelitian. Terima kasih.